pemirsa, kami kembali di Special Talk Show dan segmen sekarang ya, segmen kedua juga segmen ketiga kami sudah membuka line telepon terkatif untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita di malam hari ini, surplus beras dan apa yang harus kita lakukan. Ya, saya masih bersama dengan Bapak Abdul Hanan SPMM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Bapak Dr. Darmawan Ketua Perpadi Aceh dan juga Bapak Teguh Saiful Bahri dosen Fakultas Pertanian Unsya ya. Saya ke Pak Hanan, Pak, tadi kita berbicara masalah banyak ada beberapa soal yang ada di Aceh, khususnya juga Banda Aceh. Kita melihat masuk berasnya itu bukan dari petani Aceh, tapi ini dari luar. Ini sebenarnya bagaimana kebijakan dari pemerintah Aceh dalam menangani kasus seperti ini, Pak? Baik, dapat kami tanggapi bahwa tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah punya wewenang dan batasan masing-masing. Kalau Dinas Pertanian Perkebunan itu bertanggung jawab dari budidaya sampai dengan panen dan pengolahan untuk tahap pertama. Untuk itu kita cuma mengawal produksi yang dihasilkan oleh petani itu sampai dengan menghasilkan beras. Sementara di atas tersebut atau olahan berikutnya atau perdagangan untuk berikutnya yang bisa memberikan nilai tambah itu juga ada peran instansi lain. Ya. Dalam hal ini kami pemerintah Aceh, Bapak Gubernur, Bapak PLT Gubernur, Bapak Nova Iriansyah selalu menyampaikan kepada kami bahwa upayakan memberikan nilai tambah kepada petani melalui petani itu tidak langsung panen jual, tapi harus ada penanganan pengolahan yang itu bisa didapatkan dan diterima nilai tambah itu oleh petani itu sendiri. Yang selama ini terjadi petani kita karena keterbatasan modal, begitu selesai panen dia langsung sudah ada truk yang masuk ke lahan sawah itu menampung produksi langsung dibawa ke luar daerah. Ini yang seperti inilah yang belum memberikan nilai tambah kepada petani. Kita berharap setidaknya dengan dukungan kami dari Dinas Pertanian, itu juga baik dari sumber dana APBA maupun dari sumber dana APBN, kita tangani agar memberikan nilai tambah tersebut dengan beberapa program kegiatan di lapangan. Yang pertama kita juga memberikan fasilitas dukungan terhadap RMU yang ada di desa-desa. Itu ada rehab, memang jumlahnya terbatas sehingga masyarakat atau kelompok yang memiliki penggilingan padi kecil-kecil itu dia bisa hidup. Kemudian juga kita juga melakukan atau memberikan bantuan kepada masyarakat terkait dengan pengeringan atau dryer. Itu dryer itu kita bantu di setiap kabupaten kota, terutama di daerah sentral produksi daripada gabah ini sendiri, agar petani kita begitu panen dia bisa mengeringkan, kemudian setelah dikeringkan itu bisa disimpan. Nah, kan itu nilai tambah yang kita harapkan. Kemudian juga kami berharap dari kawan-kawan perpadi bisa menampung, kemudian dia melakukan pengolahan. Dan saat ini di Aceh itu sudah banyak penggilingan padi yang sudah bisa menghasilkan beras premium. Cuma sekarang itu terkait dengan masyarakat ada yang masuk ke Aceh, dan juga kita harus melihat juga banyak juga beras yang diolah di Aceh itu keluar. Itu bukan berarti bahwa beras yang ada di Aceh hari ini dari Pak Darmawan, dari kilang padi yang ada di Aceh itu nggak dibawa keluar. Banyak juga yang dari Aceh dikirim ke Medan. Jadi sebuah keuntungan. Ya, nilai itu yang harus kita dapatkan semestinya di Aceh itu sendiri. Karena selain daripada beras, itu kan ada bulir-bulir pecah, itu juga itu bisa menghasilkan nilai tambah. Kemudian dari dedak itu juga menghasilkan nilai tambah. Itu yang kita harapkan bahwa itu bisa dinikmati oleh oleh masyarakat Aceh sendiri. Kemudian juga terkait dengan beberapa atau orang-orang kita yang masih cenderung menggunakan beras-beras premium, kami juga dalam pengamatan di lapangan, beras premium itu sebetulnya beras yang sama seperti beras kita konsumsi. Yang berbeda. Cuma dipoles dan diberikan aroma, itu seakan-akan itu lebih bagus, lebih putih berasnya. Namun dibalik itu semua bahwa dari sisi kesehatan itu sudah kurang bagus sebetulnya. Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang kita. Sehingga kita merasa bergensi, merasa kita sudah hidup kita di kelas menengah ke atas
kalau kita mengkonsumsi beras-beras yang dibawa dari Medan. Ini persepsi yang harus kita berikan pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya mengkonsumsi beras yang kita hasilkan sendiri, begitu dipanen, diolah, dan dimasak, itu jauh lebih sehat dibandingkan dengan yang hari ini dikonsumsikan beras yang didatangkan dari luar. Iya, memang masyarakat ini agak tergoda juga dengan warna ya, warna dari beras tersebut yang putih. Itu kan sebenarnya sudah memakai zat pemutih juga ya Pak Darmawan ya? Enggak, untuk itu kita ya bisa saya bilang sama sekali tidak ada penggilingan padi khususnya di Aceh yang menggunakan zat pemutih. Tetapi putihnya beras atau beningnya beras itu disebabkan karena meningkatnya sistem mesin yang sudah lebih modern. Ya, dari sebelumnya misalnya hanya polis menggunakan batu, sekarang polis besi disemprotkan air. Ya, dia sehingga dikabutkan beras itu begitu keluar dari mesinnya jadi sudah bening dan licin. Oke, baik. Gitu. Nah, Tidak ada zat-zat kimia yang dicampurkan ke dalamnya. Baik, terima kasih. Nah, silakan pemirsa yang ingin yang ingin bertanya seputar surplus beras dan apa yang harus dilakukan, silakan langsung di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya, saya masih kepada Darmawan, Pak. Untuk mesin penggilingan padi yang ada di Banda Aceh dan juga Aceh Besar nih, Pak. Betul. Apakah jumlahnya sudah memadai dan bagaimana untuk perbaikannya ataupun untuk menjaga mesin tersebut agar tetap awet? Untuk saat ini kondisi atau jumlah mesin yang ada di Provinsi Aceh sudah sangat memadai atau sudah lebih dari yang kita produksi. Istilahnya hasil gabah yang diproduksi saat ini kita dapat memproses gabah itu menjadi beras seluruhnya dengan mesin-mesin yang sudah ada yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh. Ya, tetapi harapan kita sekarang apakah mesin yang ada di Aceh itu bisa aktif sepanjang tahun? Kenapa? Karena produksi beras ini kan musiman. Ya, musiman tanam 100 hari kemudian sudah bisa panen. Nah, tetapi di saat masa jeda tidak panen, apakah mesin-mesin itu ada stok bahan baku yang bisa berproduksi? Baik. Nah, oleh karena itu kami selaku pengusaha penggilingan sangat berharap ya istilahnya perbankan yang ada di Aceh bersinergi, ya saling membuat kerjasama yang saling menguntungkan. Baik, nah ini soal kerjasama yang menguntungkan seperti apa harapan Anda, Pak? Misalnya perbankan memberi kucuran pinjaman modal kerja, ya dengan catatan ya bunganya jangan terlalu tinggi. Nah, jadi dengan bunga tidak terlalu tinggi, otomatis ya kami pengusaha penggilingan lebih mungkin daya saingnya ke misalnya ya terus terang provinsi tetangga, ya lebih kuat. Karena Sumatera Utara saya datangi, saya ngecek ke sana langsung ya. Untuk saat ini rata-rata penggilingan padi di sana dapat pinjaman kredit modal kerja itu dengan bunganya 1 digit. Sedangkan di Aceh ya terus terang saya bilang rata-rata 12-13% untuk jangka waktu 1 tahun. Baik. Luar biasa sekali. Pak Saiful, ya ini terkait juga tentang musim tanam ya Pak ya, dan ini diharapkan dalam 1 tahun ini bisa 3 kali begitu ya Pak ya. Nah tapi dengan kondisi yang cuaca juga yang tidak menentu, ini bagaimana jika tidak mencapai tiga kali musim tanam Pak? Ya, saya kira B300 itu kan satu program yang bagus. Iya, betul. Dalam rangka meningkatkan produksi, kemudian meningkatkan nilai land-nya. Karena persoalan pertanian itu kan land-nya yang rendah. Artinya kalau dia ahli fungsi kan land-nya menjadi lebih tinggi kan begitu. Nah, tapi ada beberapa catatan saya tentang B300 ya. Itu konsepnya sudah bagus, tapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan, misalnya kita kan sekarang dalam perubahan iklim. Tentu perubahan iklim ini kan misalnya katakanlah terkait dengan curah hujan. Curah hujan di Aceh selama ini kita lihat tinggi, tapi persoalannya apakah bisa setiap bulannya ada hujan yang cukup? Karena produksi padi itu dalam 1 kali musim panen itu kan tidak kurang dari 110 hari. Nah, kalau dikali 3 itu kan 330 hari tanpa jeda. Nah, tentu ada jeda pengolahan tanah dan lain sebagainya. Nah, ini dari satu sisi yang pertama nanti bagaimana dampak terhadap fisik dan kimia tanahnya. Ini juga harus menjadi perhatian. Yang kedua bahwa bagaimana dengan ketersediaan air sehingga tidak terjadi busuk.
Yang ketiga, ini kan ada makanan yang terus-menerus, artinya ada siklus makanan terus-menerus sehingga dikhawatirkan juga akan adanya resisten satu hama penyakit. Sehingga ini kan ada siklus yang harus diputus, sehingga rantai makanannya juga tidak terputus sehingga dia akan hilang. Nah ini kalau terus-menerus juga ini harus dipikirkan kira-kira apa cara solusi sehingga ini tidak terjadi. Nah, kemudian mungkin saya tambah juga tadi yang sampaikan Pak Ana masalah nilai tambah. Nilai tambah kita menurut ke data ya, karena kan kita kalau akademis itu bicara itu harus berdasarkan data. Nah, data kita yang kita gunakan itu data yang keluar resmi oleh pemerintah. Padi yang diproduksi di Aceh itu sekitar 30%-nya itu adalah untuk konsumsi oleh petani. Sedangkan 70% itu yang tradable, yang diperdagangkan. Nah 70% yang diperdagangkan itu pada saat musim panen raya, di awal musim panen itu hampir sekitar 60 atau 70% itu dibawa keluar daerah dalam bentuk gabah, bukan untuk beras. Nah tinggallah sekitar 30 atau 40% yang diolah oleh penggilingan padi yang ada di Aceh oleh kawan-kawannya Pak Darmawan. Nah kemudian dari 40% ini ternyata 62% itu dikirim ke Medan. Dikatakan juga oleh Pak Kadis tadi bahwa kita juga kirim beras ke Medan. 62%, hanya 37% itu yang dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Nah yang menariknya lagi dari yang kita keluarkan ke Sumatera Utara tadi padi itu dan beras itu 30% itu balik lagi ke Aceh. Jadi orang Aceh beli lagi padi beras yang berasal dari padinya orang Aceh. Ini yang jadi sehingga nilai tambahnya tidak dapat di daerah. Nah efeknya apa? Yang pertama dari segi tenaga kerja. Dengan tidak ada industri yang hidup maka ada pengangguran. Kalau seandainya kilang padi kawan-kawannya pada ruangnya hidup, minimal satu kilang padi ada 6-10 orang yang bekerja. Ini kita bisa hitung berapa sebetulnya penyerapan tenaga kerja. Nah kemudian yang kedua, ada selain beras kita perdagangkan menjadi komoditas andalan kita. Tapi ada yang lain, kalau dikeluarkan bentuk gabah, misalnya dedak dan menir itu kan tidak lagi di daerah. Sehingga banyak peternakan itu tidak bisa memproduksi pakannya sendiri karena dedaknya terbatas. Nah ini juga perlu ada ada solusi ke depan. Kita pikir bagaimana kita bukan tidak mau berdagang beras, tapi kita tidak mau berdagang gabah ke luar daerah. Tapi yang kita dagangkan adalah berasnya. Nah kemudian yang selanjutnya dengan nilai tambahnya ada di Aceh semua, kemungkinan kita bisa PDRB kita bisa lebih tinggi dan itu akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Baik, saya berasa seperti dapat 3 SKS nih Pak. Ya memang dosen kalau ngomong kan seperti itu. Iya benar sekali. Oke baik ya pemirsa di 082361609090 kami sudah menunggu Anda yang ingin bertanya seputar topik kita surplus beras dan apa yang harus dilakukan. Pak Kadis, ini masalah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Darmawan terkait dengan harapan beliau di mana ini harus ada campur tangan perbankan yang bisa meminjamkan modal dengan bunganya yang sedikit gitu. Benar. Ya Pak ya. Nah ini solusi dari Anda apakah juga sudah sesuai dengan harapan, apakah sudah terrealisasi Pak? Kami pemerintah ini sesuai dengan juga apa yang disampaikan dan diarahkan kepada kami oleh Pak Gubernur, Pak PLT Gubernur bahwa pemerintah itu bukan eksekutor tapi memfasilitasi. Dalam hal ini kami Dinas Pertanian Perkebunan mempertemukan. Upaya kami adalah mempertemukan antara perpadi, perbankan dan termasuk di sana adalah dari Bulog itu sendiri. Mereka yang menampung daripada gabah tersebut. Hal ini telah kita lakukan beberapa kali, kita lakukan pertemuan, menghadirkan narasumber dari Bulog, menghadirkan narasumber dari perpadi sendiri, kawan-kawan perpadi seluruh Aceh itu kita undang kepada Aceh, kemudian juga kita mengundang Kepala BI, harapan kita bank-bank ini yang ada di bawah BI ini bisa dilakukan intervensi oleh BI itu sendiri. Sehingga harapan daripada perpadi tadi agar dia bisa mendapatkan kredit murah itu bisa terwujud. Itu sudah kita lakukan beberapa kali dan secara rutin terus kita lakukan untuk pertemuan-pertemuan seperti itu. Dan
saya pikir dari BI itu sendiri sudah pernah menindaklanjuti. BI itu sudah pernah menindaklanjuti, memanggil bank-bank yang ada di Aceh itu, dibuat pertemuan di BI kalau saya nggak salah pernah dilakukan, dan mengharapkan kepada bank-bank itu melakukan pinjaman kredit itu kepada perpadi. Namun saat ini sesuai dengan hasil pengamatan kami, dari bank-bank inilah yang belum mengkucurkan kredit murah kepada perpadi. Ini persoalan hari ini yang sangkut. Ini juga barangkali menjadi perhatian kita bersama. Bahkan hasil ini juga nanti kami juga akan melaporkan kepada Bapak Gubernur, karena pertemuan itu juga baru-baru 2 bulan yang lalu ya. Baru 2 bulan yang lalu dilaksanakan, dan hasil itu juga nanti kami coba laporkan juga kepada Bapak Gubernur, sehingga Bank Aceh itu adalah modalnya dari pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota dan Bapak Gubernur yang paling bertanggung jawab di sana. Ya, saya pikir Bank Aceh harus melakukan mendanai daripada perpadi yang ada di Aceh. Ini akan kami coba lakukan sebagaimana pernah kami lakukan untuk kegiatan PSR. Kegiatan PSR itu replanting sawit rakyat itu kami telah menyurati dengan surat Bapak Gubernur, menyurati kepada Bank Aceh agar Bank Aceh itu memfasilitasi dana kebutuhan untuk dukungan kegiatan replanting sawit yang didanai oleh kementerian. Ya baik, nantinya juga nanti di tahun 2020 ini bisa terrealisasi ya Pak ya, harapannya seperti itu. Insya Allah kita harapkan bisa terrealisasi 2020 nanti. Baik, Pak Saiful, ini melihat kesejahteraan para petani, kita melihat masih kurang nih Pak. Sedangkan di Aceh Besar, tadi sebelum break kita juga berbicara dengan Pak Darmawan ya, di mana ini sawahnya sudah mulai sedikit begitu. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Nah tadi itu bahwa memang di pertanian itu khususnya di pangan ya. Itu kalau kita lihat NTP-nya kan masih kurang dari 100 Pak Kadis ya. Artinya antara beban yang ditanggung dengan apa yang diterima itu masih lebih sedikit yang diterima daripada yang ditanggung. Nah tentu ada upaya-upaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Misalnya meningkatkan produktivitas dari komoditi. Ini bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah yang kedua bahwa kita petani itu petani penggarap, kan kebanyakan kita petani penggarap dengan luas yang hanya kebanyakan 0,25 hektar. Ini tentu secara ekonomis belum memenuhi skala untuk memenuhi kesejahteraannya. Tentu harus dibarengi dengan pekerjaan yang lain. Hasil studi menyatakan bahwa petani itu bisa hidup dari usaha tani pangannya hanya 30% dari total kebutuhan hidupnya selama setahun. Hanya 30%. Sedangkan 70% itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar usaha pertanian pangannya. Bisa hortikultura, bisa jasa dan lain sebagainya. Nah ini tentu ini PR kita besar, karena tadi juga disinggung persoalan dengan generasi milenial gitu kan. Bagaimana kita membuat pertanian itu menarik bagi generasi milenial. Tentu salah satunya adalah menyampaikan bahwa Anda bisa sejahtera dengan petani. Ini perlu ada upaya-upaya ke situ. Nah, salah satu mungkin melalui skema reformasi agraria bisa dilakukan sehingga kepemilikan lahan itu bisa minimal per kepala keluarga 1 hektar. Sehingga ini akan meningkatkan kesejahteraan keluarga di pedesaan. Nah, kalau kita bicara petani di Aceh ini atau di Indonesia ini kan cenderung dengan kemiskinan. Ya, kalau bicara petani itu cenderung dengan orang miskin. Nah, bagaimana merubah ini? Tentu salah satunya ada meningkatkan produktivitas dan juga ada reformasi agraria sehingga petani-petani ini bisa mendapatkan lahan yang cukup untuk berusaha tani. Nah, pada saat ini para petani yang ada di Aceh ini, apakah mereka yang memiliki lahan pertanian sawah atau memang mereka hanya sebagai pekerja yang diupah? Mereka bukan diupah, tapi kebanyakan mereka penggarap, menyewa daripada punya orang lain. Jadi mereka membayar sewa. Sering dalam analisa ekonomi kan harus menghitung semua biaya. Terkadang kita tidak menghitung berapa sebetulnya sewa lahannya, sehingga kita menganggap bahwa petani sudah untung karena pikiran kita itu petani itu yang pemilik lahan. Jadi mereka bukan pemilik lahan, kebanyakan mungkin lebih dari 70% petani itu bukan pemilik lahan, tapi adalah yang menyewa. Atau yang menggarap.
Baik, Pak Darmawan, kita Ya. melihat Aceh besar ya, di mana Betul. kita melihat sektor pertanian masih menjadi hal yang utama untuk diperhatikan. Tapi kita Benar. tidak bisa memungkiri bahwasanya sektor wisata juga lebih menjanjikan. Benar. Tahan dulu ya Pak Darmawan ya. Siap. Baik, dan pemirsa, segera kami akan kembali lagi tetap di Special Talk Show hanya di Aceh TV.